Saudara, hari ini Kamis 1 Juni 2023, hari keempat sesudah Pentakosta, masa biasa. Kita tiba pada bagian keempat atau akhir dari sabda Yesus dari Nazaret perihal menggenapi, bukan meniadakan. Dalam Matius 5 ayat 20, Yesus dari Nazaret bersabda, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara, Yesus dari Nazaret sudah menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan Taurat dan nabi-nabi. Ia bukan seperti yang dituduhkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan otoritas atau kewibawaannya, laki-laki bersandal dari Nazaret itu justru meneguhkan otoritas Taurat dan nabi-nabi. Keduanya akan tetap berlaku sampai kesudahan zaman. Orang yang menafikan otoritas Taurat dan nabi-nabi akan dianggap hina dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, orang yang menjunjung otoritas Taurat dan nabi-nabi akan dianggap mulia dalam kerajaan sorga. Alih-alih meniadakan Taurat dan nabi-nabi, Yesus menandaskan bahwa ia datang untuk menggenapinya. Elton plerosai. Di dalam Taurat dan nabi-nabi terdapat janji dan perintah Allah, serta rangkaian kisah tentang Allah yang menyatakan diri melalui firman dan aksi di satu sisi, dan tanggapan Israel sebagai umat Allah terhadap penyataan Allah di sisi lain. Rangkaian kisah itu bermuara dalam kegagalan Israel untuk hidup sesuai dengan jati dirinya sebagai umat Allah. Dengan menegaskan bahwa ia datang untuk menggenapi Taurat, Yesus menyatakan secara tersirat namun jelas bahwa dialah Sang Mesias. Semua janji Tuhan Allah Israel akan digenapi dalam diri dan pelayanan Sang Mesias. Sang Mesias pula yang dapat mengungkapkan makna sejati dari perintah-perintah dalam Taurat dan nabi-nabi, sebagaimana dimaksudkan oleh Allah. Sang Mesias pula yang akan menebus rangkaian kisah kegagalan Israel, sebagaimana terpapar dalam Taurat dan nabi-nabi. Jelas sudah saudara, Yesus dari Nazaret datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi Taurat dan nabi-nabi. Tetapi penegasan yang syarat dengan makna itu rupanya memiliki implikasi yang besar bagi para pengikutnya. Implikasi tersebut diletakkan Yesus dalam sebuah antitesis. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi di pihak yang satu, dan para pengikutnya di pihak yang lain. Dalam ketaatan terhadap Taurat sebagaimana tertulis, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah para jempolan nomor satu. Di mata orang banyak, kesalehan atau kebenaran dikayesune mereka sangat nyata. Mereka adalah orang-orang benar, dikayoi atau sadikim. Bagi Yesus dari Nazaret, saudara, melakukan perintah-perintah Taurat sebagaimana tertulis tidak memadai. Benar, maksud Allah dikomunikasikan melalui apa yang tertulis. Tetapi melakukan apa yang tertulis tidak sama dengan melakukan sebagaimana dimaksudkan Allah. Yang tertulis adalah kendaraan makna. Yang tertulis dalam rangkaian yang utuh mengangkut makna. Ketika yang tertulis dipertemukan dengan kenyataan yang ada di luarnya,
makna ditantang relevansinya bagi umat. Dalam pada itu, untuk menggali makna dan menarik relevansinya, dibutuhkan suatu pembacaan yang didasarkan pada watak atau karakter Allah yang adil, yakni berpihak pada yang lemah. Benar, yakni bisa dipercaya, sekaligus bermurah hati kepada semua orang, serta kesadaran bahwa Allah menghendaki agar anak-anaknya meneladani Dia. Demikianlah Yesus dari Nazaret menafsirkan pernyataan, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus." Imamat 19 ayat 2, 20 ayat 7 dan 26. Jadi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Melakukan perintah-perintah Taurat dan nabi-nabi dengan menjadikan sebagai prinsip hermeneutik karakter Allah yang adil, benar dan welas asih, yang menghendaki anak-anaknya meneladani Dia, berarti mengungkapkan maksud sejati Allah melalui perintah-perintah itu. Kebenarannya bukan kebenaran yang terpaku pada apa yang tertulis, melainkan kebenaran yang hidup, yang mencerminkan atau menampilkan karakter Allah sendiri, yakni Allah yang mengulurkan tangan kepada manusia berdosa untuk merangkul yang terbuang dan membebaskan yang tertindas. Itulah kebenarannya, atau hei dikayesune auto dalam Matius 6 ayat 33. Itulah kebenaran yang membuat kerajaan sorga atau kerajaan Allah dirasakan kehadirannya secara nyata, baik oleh kaum miskin, mereka yang terhisap, tertindas dan terpinggirkan, maupun oleh segala kerajaan dunia, pasai hai basilaya tu kosmu dalam Matius 4 ayat 9, serta pembela-pembelanya. Saudara, Yesus dari Nazaret sendiri sudah mempraktikkan hermeneutik karakter ilahi atau tafsir menurut karakter ilahi itu. Itulah yang Ia lakukan saat menjajah desa Milangkori di seluruh Galilea guna memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sekarang Ia menyatakan bahwa para pengikutnya, baik kader maupun massa rakyat, sebagai anak-anak Allah, mengikuti Dia. Dengan mempraktekkan hermeneutik karakter ilahi, kebenaran para pengikut Yesus atau anak-anak Allah itu akan jauh melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang literalistik itu. Dengan jalan itu, saudara, sebuah praksis yang revolusioner berdasarkan Taurat dan nabi-nabi akan berlangsung, yang di satu sisi menyapa kaum miskin dengan kabar baik, dan di sisi lain menggugat kuasa-kuasa yang menghisap, menindas dan memarjinalkan manusia. Jika kebenaranmu tidak jauh melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sabda Yesus, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebuah satir tentunya. Betapa tidak, kerajaan sorga adalah kerajaannya kaum revolusioner, anak-anak Allah, orang-orang yang telah mengalami kasih dan kuasanya, yang merangkul dan membebaskan, yang kini berpraksis memberitakan kabar baik kepada kaum miskin dan menggugat kuasa-kuasa jahat. Kerajaan sorga tidak bisa dimasuki oleh para penjaga atau pembela status quo kerajaan-kerajaan dunia. Para pengikut Yesus, anak-anak Allah, bukan pembela-pembela status quo. Setelah mengalami anugerah Allah dalam Yesus Sang Mesias, mereka terbilang dalam kerajaan sorga yang justru berhadap-hadapan dengan segala kerajaan dunia. Terpujilah Allah. Amin.